Oke, kita lanjutkan, kita akan bahas mengenai objek, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa objek itu merupakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya. Contohnya di sini adalah manusia, hewan, ya, kemudian tumbuhan, rumah, kendaraan, dan lain-lain, ya. Jadi segala sesuatu yang kita lihat, ya, apa yang kita lihat itu adalah objek, ya. Oke, jadi pada pemrograman berbasis objek, ya, ini kita kenal dengan konsep objek ya dalam kehidupan nyata, ya. Jadi di dalam objek, ya, pasti memiliki dua elemen penyusunnya, ya, yaitu keadaan, state, ya, dan perilaku atau sifat atau behavior, ya. Nah, sebagai contoh di sini, ya, kita memiliki keadaan ya sepeda, dia memiliki keadaan, ya, keadaannya apa? Seperti warnanya apa, kemudian mereknya apa, kemudian jumlah rodanya, kemudian ukuran rodanya, ya. Nah, kemudian itu dari keadaan atau state-nya. Kemudian yang kedua adalah perilakunya, sifatnya, behavior-nya. Jadi sepeda itu apa yang bisa dia lakukan, ya, yang dia lakukan nanti cara berjalannya bagaimana, kemudian berhenti, beloknya, ya, kemudian menambah kecepatan, kemudian mengerem. Itu ada perilaku, behavior-nya, ya. Oke, kemudian pada saat objek diterjemahkan ke dalam konsep PBO, ya, kita lihat di sini ada dua bagian penyusunnya, ya. Yang pertama adalah atribut, yang tadi kita bahas di dalam kelas, ya, ada atribut, kemudian ada metode, ya. Nah, jadi atribut itu merupakan ciri-ciri yang melekat pada suatu objek atau state. Ciri-cirinya apa? Kayak tadi merek, ya, kemudian ukuran rodanya, gitu ya, kemudian warnanya. Nah, itu adalah atributnya. Kemudian metode. Metode itu adalah fungsi-fungsi yang digunakan untuk memanipulasi nilai-nilai pada atribut, gitu ya. Nah, di sini kata kunci yang memanipulasi nilai-nilai yang ada pada atribut untuk melakukan sesuatu hal atau hal-hal yang dapat dilakukan suatu objek atau behavior atau tingkah lakunya, ya. Nah, itu metode, ya. Oke, kemudian kita lihat di sini, ya, ini adalah perbedaan antara kelas dan objek, ya. Nah, tadi kita bahas kelas. Kelas itu adalah blueprint-nya, ya. Ini adalah kelas. Nah, ini kalau kita lihat, ini merupakan diagram kelas, ya, di dalam UML, ya. Ini adalah diagram kelas, bagaimana dia merepresentasikan kelas orang, ya. Contohnya di sini kelas orang, ya. Oke, ini nama kelas, ya. Ini adalah nama kelas, ya. Ini adalah nama kelas. Kemudian ini adalah atribut atau state-nya, ya, atribut atau state. Kemudian ini adalah behavior, ya, atau namanya method. Nah, itu tiga bagian itu yang ada di dalam diagram kelas, ya. Oke. Kemudian apa hubungannya dengan objek, ya? Jadi satu kelas ini kan namanya blueprint ya. Satu kelas ini dia bisa memiliki lebih dari satu objek, ya. Dia bisa memiliki lebih dari satu objek yang diciptakan dari kelas tersebut, atau dia bisa melakukan instansiasi, ya, dari kelas lebih dari satu, ya. Oke, kita lihat di sini, ya. Orang, ya, kita lakukan instansiasi atau penciptaan objek orang, ya. Orang satu, kemudian orang dua, ya. Kemudian ada lagi nanti orang tiga, orang empat, orang lima, gitu ya. Nah, tapi objek orang satu sampai orang sekian, ya, dia memiliki behavior dan memiliki atribut atau step yang sama, tapi tentunya dengan nilai yang berbeda-beda, gitu ya, dengan nilai yang berbeda-beda, gitu ya. Oke, contohnya di sini, ya, bagaimana cara melakukan instansiasi atau penciptaan objek dari suatu kelas. Oke, di sini Anda harus sertakan nama kelasnya, nama kelasnya, nama kelasnya kalau tadi kan sepeda ya, sepeda motor itu ya, atau nama kelasnya kalau di atas ini adalah orang gitu ya. Nah, kemudian diikuti oleh nama objeknya terserah bebas ya. Mau misalkan sepeda motor, objeknya misalkan motor satu, motor dua, motor tiga gitu ya.
atau nama kelasnya orang, ya orang 1, orang 2, orang 3, bebas terserah. Ya. Kemudian di sini ada sintak new, ya. New itu adalah penciptaan objek, ya. Objek baru dari kelas, ya, nama kelasnya. Ya, jadi kalau di sini nama kelasnya sepeda motor, berarti motor 1 sama dengan new, kemudian sepeda motor, ya. Oke. Nah, kita coba implementasikan, ya. Implementasikan terhadap kelas sepeda motor tadi, ya. Nah, kita gunakan coding yang ini, ya. Nah, dari kelas sepeda motor tadi kita sudah buat, ya, kelas sepeda motor, ya. Nah, ini kita sudah buat. Nah, ini blueprint, ya. Jadi kita akan lakukan instansiasi objek terhadap kelas sepeda motor, ya. Oke, sekarang kita buat kelas baru di sini, ya. Kemudian klik kanan, kemudian new Java class, ya. Oke, kemudian kita namakan main, ya. Nah, ini besar semua, besar M-nya. Kelas main. Oke, kemudian di sini kita masukkan, ya. Kita coding, ya. Kita buat metode utama public static void main, ya. Kemudian string. Oke, kita buat metode utama untuk menjalankan kelas main, ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita coba instansiasi, ya, instansiasi objek motor, ya, instansiasi objek motor dari kelas sepeda motor. Oke, kita coba lakukan instansiasi di sini, ya. Caranya adalah Anda lihat di sini, ya, di sini ada kelas sepeda motor, ya. Oke, nama kelasnya sepeda motor ini harus sama, ya, besar kecilnya karena case sensitif, ya. Kemudian harus diletakkan satu project, ya, satu paket, ya, satu paket PBO. Ya, kalau beda paket, ya berarti di sini harus Anda ganti paketnya terdapat di mana kelas sepeda itu, ya, sepeda motor itu. Oke, kita coba instansiasi, ya, dari kelas sepeda motor. Oke, kita ketikkan di sini, kita masukkan nama kelasnya, kelas sepeda motor. Ini udah ada. Kemudian nama objeknya, misalkan motor, sama dengan new, ya, kemudian sepeda motor, ya. Nah, kita buat instansiasi objek motor dari kelas sepeda motor. Oke, selanjutnya kita coba akses, ya, artinya motor di sini, objek motor ini dia bisa mengakses semua atribut yang ada di sini, ya. Nah, atribut maupun metode yang ada di sini, ya. Jadi merek, kemudian harga, kemudian set merek, get merek, kemudian harga yang ini, gitu ya. Nah, ini beda, harga yang H besar dengan H kecil ini beda, ya. Case sensitif. Kalau harga yang besar ini dia merupakan sebuah metode, kalau harga yang kecil ini dia merupakan sebuah atribut, ya. Oke, kemudian kita coba akses, ya, kita coba akses atribut yang ada di sepeda motor ini melalui objek motor, ya. Kita coba akses untuk merek, ya. Nah, merek ini kan kita harus masukkan di sini set merek, ya. Kita masukkan input merek kendaraannya apa gitu, ya. Oke, kita coba di sini, ya. Motor, ya. Kita buat objek motor, ya, masukkan di situ. Kemudian kita lakukan metode set merek untuk memasukkan mereknya, ya. Nah, Anda lihat di sini, set merek, motor.set merek. Anda perhatikan di sini, set merek, dia butuh satu buah parameter, ya. Tipe datanya string, kemudian Anda masukkan mereknya apa di sini. Nanti merek tersebut akan masuk ke dalam merek motor, ya. Oke, yang kita masukkan tadi masuk ke dalam merek motor, ya. Oke, berarti di sini kita coba mereknya adalah Suzuki. Nah, Suzuki. Nah, Suzuki ini, ya, Suzuki ini dia akan masuk ke mana? Dia akan masuk ke sini, ke merek motor. Nah, jadi merek motor itu dia Suzuki nanti, ya. Merek motor itu Suzuki. Jadi di sini mereknya sama dengan Suzuki, gitu ya.
mereknya sama dengan Suzuki. Nah, seperti itu cara pengaksesannya. Oke, kemudian kita langsung tampilkan saja sistem .out.println ya, kemudian motor ini ya bermerek sama dengan apa bebas lah ya, punya ke stringnya. Kemudian kita ambil di situ ya untuk menampilkan apa mereknya gitu ya. Nah, kita kan tahu mereknya di sini Suzuki. Nah, cara menampilkannya gimana? Benar nggak Suzuki mereknya gitu ya. Nah, cara menampilkan merek yang kita masukkan tadi ya. Nah, ini ada metode namanya get merek ya. Jadi get merek itu dia menampilkan ya mengembalikan nilai. Nilai dari mana? Dari atribut merek ya. Atribut merek nilainya apa? Nilainya adalah ini tadi pada saat kita lakukan pengaksesan metode set merek gitu ya. Tadi kan kita isikan apa? Suzuki tadi ya di sini. Suzuki. Nah, berarti mereknya di sini Suzuki. Nah, berarti returnnya merek. Nah, mereknya berarti kita tampilkan nilainya gitu ya. Oke, berarti get merek ya. Motor berarti ya. Motor dot get merek. Nah, get merek ya, motor dot get merek. Oke, kemudian nah satu lagi sistem untuk yang harganya. Untuk yang harganya. Nah, untuk yang harganya di sini kayak motor ini berharga itu ya. Nah, berharga sama dengan nah ini kita lihat di sini motor ini berharga sama dengan nah Anda lihat di sini ya. Oke, kita punya metode harga di sini ya. Kita punya metode harga di mana harga ini dia mengembalikan nilai. Ya, selain dia mengembalikan nilai, dia juga menerima inputan nilai di sini ya. Nah, berarti harus ada satu parameter yang harus dimasukkan di situ ya. Jadi parameter aktual dan formalnya itu harus sama. Kalau di sini dia minta satu parameter atau inputan nilai, berarti harus satu. Kalau di sini kan dia tidak menerima, ya. Jadi langsung ditampilkan saja. Nah, di sini juga harus ada satu nilai yang dimasukkan ketika panggil set merek. Oke, berarti di sini ketika dia panggil harga, ya. Nah, di sini Anda harus masukkan harganya berapa, ya. Harganya berapa? Oke, berarti harganya kita masukkan ya pada main di sini ya motor dot harga ya. Nah, ini harganya besar haknya. Nah, dia masukkan Anda lihat di sini long harga motor. Nah, kita masukkan berapa lah di situ ya. Misalkan 11 juta ya. Nah, ini 11 juta. Oke, 11 juta ya. Nah, nanti 11 juta ini ya, nah harga motor 11 juta di sini. Nah, berarti dia mengembalikan nilai lagi, feedback lagi ke sini. Ya, berarti 11 juta ya kita masukkan ke dalam variabel harga ya, ke dalam atribut harga. Harga itu mana di sini ya. Nah, berarti 11 juta itu adalah variabel harga, atribut harga. Nah, jadi dia kembalikan lagi tuh. Jadi selain dia masukkan 11 juta, dia tampilkan lagi nanti ke sini. Dia balikan lagi ke dalam metode harga. Nah, berarti dia tampilkan lagi 11 juta masuk, dikeluarkan lagi 11 juta, ya. Nah, jadi dikeluarkan lagi di sini 11 juta. Karena kan menggunakan return. Return itu nilai dikembalikan. Gitu ya. Oke, kemudian kita coba eksekusi. Ya, kita coba eksekusi. Oke, kita running ya. Oke, PBO sepeda motor does not have method ya, main method. Karena main metodenya kita gunakan di mana? Di main sini, ya. Makanya dia tidak bisa running ya untuk yang sepeda motor. Lihat di sini sepeda motor dia tidak memiliki main method. Beda dengan yang main ini. Main method itu yang ini, ya. Public static void main. Oke, kita jalankan untuk yang main ini kita coba ya. Kita coba compile. Oke. Oke ya. Nah, kemudian run file ya.
Nah, ini motor ini bermerek Suzuki ya. Motor ini bermerek Suzuki. Nah, ini kan ya, Suzuki. Kemudian motor ini berharga 11 juta. Motor ini berharga 11 juta. Oke, jadi seperti itu cara kerjanya. Kemudian bisa nggak kalau misalkan kita buat objek baru lagi dari sepeda motor? Bisa, misalkan di sini motor 2 ya. Motor 2 dot set merek gitu ya. Nah, ini dot set merek. Oke, kita ciptakan dulu ya objeknya, sorry. Sepeda motor 2 sama dengan new sepeda motor ya. Nah, kita buatkan objek baru lagi. Nah, ini saya copy paste saja biar cepat. Ya. Kemudian di sini kita ganti motor 2-nya misalkan Honda ya. Honda. Kemudian di sini kita buat motor 2. Sini juga motor 2. Kemudian harganya misalkan 15 juta ya. Oke, kita coba eksekusi di sini, kita running ya. Oke, berarti ini ya. Jadi motor ini bermerek Suzuki 11 juta, motor ini bermerek Honda 15 juta gitu ya. Bisa nggak motor 345 ya? Bisa ya, tergantung nanti kebutuhannya ya. Oke, itu ya untuk di objek. Jadi perbedaan objek dan kelas itu berbeda ya. Oke, silakan nanti kalau ada pertanyaan silakan diajukan ya.